Sejarah Reinforcement Learning. Istilah optimal control digunakan pada akhir tahun 1950 dalam menjelaskan desain solusi dari sistem kontrol untuk meminimalkan ukuran perilaku sistem dinamis dari waktu ke waktu. Salah satu pencapaian dari masalah ini dikembangkan oleh Richard Bellman dan teman kuliahnya pada pertengahan tahun 1950. Richard Bellman pencapaian ini menggunakan konsep dari kondisi sistem dinamis dan fungsi nilai atau yang disebut optimal return function. Menjelaskan fungsi persamaan yang sekarang dikenal persamaan Bellman. Pada tahun 1957 Bellman mengenalkan metode penyelesaian optimal kontrol dikenal dengan pemrograman dinamis dan stochastic discrete versi optimal kontrol atau dikenal sebagai Markovian decision processes (MEDPS). Dan pada tahun 1960 Ron Howard mengembangkan kebijakan metode perulangan untuk MEDPS. Pemrograman dinamis telah dikembangkan panjang lebar selama 4 dekade yang lalu. 9. Kembali mengarah ke bidang pembelajaran penguatan modern, yang berpusat pada gagasan pembelajaran trial and error. Hal ini dimulai di bidang psikologi, di mana teori pembelajaran reinforcement umum terjadi. Mungkin yang pertama mengekspresikan esensi pembelajaran trial and error adalah Edward Thorndike. 9. Thorndike mengenalkan law of effect yang menjelaskan efek dari penguatan event-event pada kecenderungan untuk memilih tindakan. Terkadang ini menjadi perdebatan. Law of effect secara luas dianggap sebagai prinsip dasar yang jelas yang mendasari banyak perilaku. Law of effect mengandung dua aspek paling penting di mana yang dimaksud adalah pembelajaran trial and error. Pertama adalah selectional yang mana memilih di antara alternatif dengan membandingkan konsekuensi yang diterima. Kedua adalah asosiatif, yaitu alternatif diperoleh dengan pemilihan terkait dengan situasi tertentu. Dengan kata lain, law of effect adalah cara dasar menggabungkan pencarian dan penghafalan. Di tahun 1961 dan 1963 Donald Michie menjelaskan pembelajaran trial and error sederhana untuk belajar bagaimana bermain. Donald Michie tic-tac-toe dikenal dengan Matchbox Educable Noughts and Crosses Engine (MANACE). Kemudian pada tahun 1968 Michie dan Chambers mengenalkan tic-tac-toe, mesin pembelajar reinforcement versi berbeda yang dikenal dengan Game Learning Expectimaxing Engine (GLE) dan controller mesin pembelajar reinforcement yang dinamakan BOXES. BOXES diterapkan pada tugas belajar menyeimbangkan sebuah tiang yang digantung pada gerobak bergerak berdasarkan sinyal kegagalan yang terjadi hanya saat tiang jatuh atau gerobak mencapai ujung trek. Michie secara menekankan peran trial and error dan belajar sebagai aspek penting kecerdasan buatan. Pada tahun 1977 publikasi artikel dari Ian Witten menjelaskan aturan tentang temporal difference. Dia mengusulkan metode yang sekarang sebut TD0 digunakan sebagai bagian dari controller adaptif untuk menyelesaikan MEDPS. Secara bersamaan temporal difference dan optimal control pada tahun 1989 digunakan untuk mengembangkan key learning oleh Chris Watkins. Pada saat Watkins bekerja menghasilkan peningkatan yang luar biasa dalam penelitian pembelajaran reinforcement, terutama di bidang pembelajaran mesin kecerdasan buatan.
serta pada neural networks dan kecerdasan buatan menjadi lebih luas. Reinforcement Learning, RL, mengenal lebih dalam apa itu pengertian reinforcement learning. Algoritma yang termasuk kategori reinforcement learning dan contoh penerapan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan industri. Bicara tentang reinforcement learning tidak lepas dari machine learning itu sendiri. Dengan menggunakan machine learning, sebuah sistem dapat membuat keputusan secara mandiri tanpa dukungan eksternal dalam bentuk apapun. Keputusan ini dibuat ketika mesin dapat belajar dari data dan memahami pola dasar yang terkandung di dalam data. Kemudian, melalui pencocokan pola dan analisis lebih lanjut, machine learning mengembalikan hasil yang dapat berupa klasifikasi atau prediksi. Klasifikasi machine learning merupakan sains dan seni memprogram komputer agar mereka dapat belajar dari data. Machine learning memungkinkan sistem membuat keputusan secara mandiri tanpa dukungan dari eksternal dalam bentuk apapun. Keputusan ini dibuat ketika mesin dapat belajar dari data dan memahami pola dasar yang terkandung di dalam data. Kemudian, melalui pencocokan pola dan analisis lebih lanjut, machine learning mengembalikan hasil yang dapat berupa klasifikasi atau prediksi. Secara mendasar ada 3 jenis algoritma machine learning yang masing-masing penjelasannya dapat dilihat melalui link tahu tahun yang tersedia, yaitu 1. Supervised Learning, 2. Unsupervised Learning, 3. Reinforcement Learning. Pengertian reinforcement learning berbeda-berbeda dengan supervised maupun unsupervised learning. Algoritma ini dimaksudkan untuk membuat komputer dapat belajar sendiri dari lingkungan, environment, melalui sebuah agen. Jadi komputer akan melakukan pencarian sendiri, self-discovery, dengan cara berinteraksi dengan environment. Supervised Learning Reinforcement Learning didefinisikan sebagai metode machine learning yang berkaitan dengan bagaimana agen perangkat lunak harus mengambil action di dalam environment. RL adalah bagian dari metode deep learning yang membantu Anda memaksimalkan sebagian dari reward kumulatif. Karakteristik reinforcement learning berikut adalah karakteristik penting dari RL. Tidak ada supervisor. Hanya ada bilangan real atau reward signal. Pengambilan keputusan berurutan. Waktu memainkan peran penting dalam masalah reinforcement. Feedback balik selalu tertunda. Tidak seketika action dari sebuah agen menentukan data selanjutnya yang diterimanya. Reinforcement learning vs supervised learning RL merupakan salah satu materi machine learning yang cukup berat dipelajari dari sisi ilmu matematikanya, namun juga menarik dan menantang untuk dikuasai. Perhatikan tabel berikut ini untuk melihat perbedaan reinforcement learning dan supervised learning. Parameter reinforcement learning. Supervised learning, gaya keputusan RL membantu mengambil keputusan secara berurutan. Dalam metode ini, keputusan dibuat atas masukan yang diberikan di awal. Bekerja dalam berinteraksi dengan environment. Bekerja pada dataset atau sampel data yang diberikan. Parameter reinforcement learning. Supervised learning, ketergantungan keputusan pembelajaran metode RL adalah dependen. Oleh karena itu,
Kita harus memberi label pada semua keputusan yang berkaitan. Keputusan yang independen satu sama lain, sehingga label diberikan untuk setiap keputusan. Paling cocok mendukung dan bekerja lebih baik untuk kecerdasan buatan, di mana interaksi manusia lazim. Sebagian besar dioperasikan dengan sistem perangkat lunak atau aplikasi interaktif. Contoh game catur pengenalan objek kapan menggunakan reinforcement learning berikut adalah alasan utama untuk menggunakan RL. Untuk membantu menemukan situasi mana yang membutuhkan tindakan, membantu menemukan action mana yang menghasilkan reward tertinggi selama periode yang lebih lama. RL juga menyediakan fungsi reward bagi agen pembelajaran. RL memungkinkan untuk mengetahui metode terbaik untuk mendapatkan reward besar. Kita tidak dapat menerapkan RL dalam semua kasus. Berikut adalah beberapa kondisi ketika kita sebaiknya tidak menggunakan model reinforcement learning. Memiliki cukup data untuk menyelesaikan masalah dengan metode supervised learning, kita perlu ingat bahwa RL membutuhkan banyak komputasi dan memakan waktu terlebih jika ruang actionnya besar. Istilah dalam reinforcement learning, ada beberapa istilah yang familiar dengan RL ini, yaitu sebagai berikut. Agen, sebuah entitas yang diasumsikan melakukan aksi, action, di environment untuk mendapatkan beberapa reward. Environment, skenario yang harus dihadapi agen. Reward, feedback langsung yang diberikan kepada agen ketika dia melakukan action atau tugas tertentu. State, keadaan mengacu pada situasi saat ini yang dikembalikan oleh environment. Policy, ini adalah strategi yang diterapkan oleh agen untuk memutuskan action selanjutnya berdasarkan state saat ini. Value, diharapkan feedback jangka panjang dengan diskon. Dibandingkan dengan feedback jangka pendek. Value function, ini menentukan nilai state yang merupakan jumlah total reward. Environment model, ini meniru perilaku lingkungan. Ini membantu kita membuat kesimpulan yang akan dibuat dan juga menentukan bagaimana environment akan berperilaku. Model BASE merupakan metode pemecahan masalah RL yang menggunakan metode berbasis model. Key value, action value, key. Key value sangat mirip dengan value. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa dibutuhkan parameter tambahan sebagai tindakan saat ini. Cara kerja reinforcement learning selama proses training. Komputer dituntun oleh algoritma untuk melakukan kegiatan trial and error, mirip seperti anak kecil yang belajar berjalan. Setiap kali percobaan trial and error dilakukan akan ada feedback untuk komputer. Feedback dari aksi, action, sebelumnya akan digunakan sebagai panduan sekaligus peta, guide and mapping, untuk melakukan aksi selanjutnya. Mari kita lihat contoh sederhana yang membantu menggambarkan cara kerja RL berupa skenario mengajarkan trik baru kepada seekor kucing, karena kucing tidak mengerti bahasa-bahasa manusia. Kita tidak dapat memberitahu kucing secara langsung apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, kita akan mengikuti strategi yang berbeda. Kita meniru situasi, dan kucing mencoba merespons dengan berbagai cara. Jika respon kucing sesuai yang diinginkan, kita akan memberikan ikannya. Sekarang setiap kali kucing dihadapkan pada situasi yang sama, kucing tersebut melakukan tindakan serupa dengan
lebih antusias dengan harapan mendapatkan lebih banyak reward, makanan. Ini seperti belajar bahwa kucing mendapat apa yang harus dilakukan dari pengalaman positif. Pada saat yang sama, kucing juga belajar apa yang tidak boleh dilakukan saat dihadapkan pada pengalaman negatif. Pada kasus kucing di atas, kucing Anda adalah agen yang berada pada environment. Dalam hal ini, environment itu adalah rumah. Contoh state adalah kucing duduk, dan kita menggunakan kata khusus untuk kucing agar berjalan. Agen kita bereaksi dengan melakukan transisi tindakan dari satu state ke state lainnya. Misalnya, kucing berubah dari duduk menjadi berjalan. Reaksi agen adalah suatu tindakan, dan polisi adalah metode pemilihan tindakan yang diberikan suatu state dengan harapan hasil yang lebih baik. Setelah transisi, kucing mungkin mendapatkan reward atau penalti sebagai imbalan. Model pembelajaran reinforcement learning tidak perlu dataset. Ada berbagai dokumentasi yang menyebutkan bahwa reinforcement learning tidak membutuhkan dataset. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, bahwa setiap algoritma machine learning memerlukan input untuk dipelajari selama proses training, namun jenis inputnya bisa saja berbeda-beda. Pada RL tidak ada kunci jawaban yang diberikan kepada agen ketika harus melakukan tugas tertentu. Jika tidak ada set data pelatihan, ia belajar dari pengalamannya sendiri. Algoritma reinforcement learning algoritma yang termasuk reinforcement learning, key learning, state action reward state action, SARSA, deep key network, DKN, deep deterministic policy gradient, DDPG. Aktor kritik, Monte Carlo Research, MCTS 1. Untuk lebih lengkapnya tentang algoritma RL bisa dilihat pada gambar berikut ini. Reinforcement Learning Algorithm. Penerapan Reinforcement Learning. Google telah mengimplementasikan penerapan Reinforcement Learning pada sistem Google's Active Query Answering (AQA) mereka. Jadi chatbot ini akan melakukan formulasi ulang atas pertanyaan yang diketikkan oleh pengguna. Sebagai contoh, jika Anda menanyakan pertanyaan, "Kapan hari kemerdekaan RI?" maka AQA Ajab mereformulasi pertanyaan tersebut menjadi beberapa pertanyaan berbeda, misalnya, tanggal berapa hari kemerdekaan RI? Kapan hari ulang tahun Indonesia? Proses reformulasi ini telah mengutilisasi model sequence to sequence. Tetapi Google telah mengintegrasikan reinforcement learning agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem menjadi lebih baik. Area penerapan reinforcement learning meliputi robotika untuk otomasi industri, perencanaan strategi bisnis, pembelajaran mesin dan pemrosesan data, membuat sistem pelatihan yang menyediakan instruksi dan materi khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kontrol pesawat dan kontrol gerak robot. Pendekatan implementasi. Ada 3 pendekatan untuk mengimplementasikan algoritma reinforcement learning, RL, yaitu value based. Dalam metode RL berbasis nilai, value based, Anda harus mencoba memaksimalkan fungsi nilai VS. Dalam metode ini, agen mengharapkan pengembalian jangka panjang dari keadaan saat ini berdasarkan policy PI, policy based. Dalam metode RL berbasis policy, Anda mencoba menghasilkan aturan sedemikian rupa sehingga action yang dilakukan di setiap state membantu Anda mendapatkan reward maksimum di masa mendatang. 2 jenis metode berbasis policy base adalah deterministic,
Untuk setiap state, action yang sama dihasilkan oleh policy pi stochastic. Setiap action memiliki probabilitas tertentu yang ditentukan oleh persamaan stochastic policy. Model base dalam metode RL ini, Anda perlu membuat model virtual untuk setiap environment. Agen belajar untuk bekerja di environment spesifik tersebut. Model base M policy base P value base V.